Kemudian Nabi katakan, ada namanya tahun-tahun yang sangat ekstrim. 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. Masa 3 tahun itu disebut dengan tahun-tahun paceklik yang ekstrimnya melebihi ekstrim pada masa Nabi Yusuf. Lebih berbahaya. Sehingga ketika Dajjal datang masih pada kondisi paceklik, apa kata Dajjal? Ditunjuknya pohon jagung yang mati hidup. Ditunjuknya semangka yang tak hidup. Ditunjuknya langit yang tak turun hujan, langsung turun hujan. Ditunjuknya orang mati, langsung hidup. Ditunjuknya orang sakit, langsung sehat. Dia membawa di tangan kiri dan di tangan kanan dan kiri dia. Apa yang disebut dengan tangan kanan dan tangan kiri? Manipulasi, melalui fenomena-fenomena. Dan sekarang kita akan coba pelajari, kita akan coba melihat kembali bagaimana tanda-tanda kiamat besar yang kelak setelah itu akan terjadinya hari kiamat yang diakhiri dengan zalzalah. Zalzalah itu goncangan yang akan kemudian menghancurkan semua umat manusia tanpa ada yang tersisa. Bayangkan ketika tsunami itu terjadi di setiap daerah, bukan hanya di satu daerah saja. Begitulah kondisi ketika itu. Itu bagian kecil daripada zalzalah. Kelak zalzalahnya jauh lebih besar daripada itu. Karena kemurkaan Allah, karena tanda-tanda datangnya hari kiamat, karena hari kiamat itu, karena hari yang dijanjikan oleh Allah. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fih. Hari kiamat itu pasti datang tanpa ada keraguan. Sehingga ketika hari kiamat itu menjadi pusat perhatian, sampai satu hadis yang sangat populer di telinga kita, ketika Nabi duduk bersama para sahabat, ada di situ Umar bin Al-Khattab, datang seorang pemuda bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Kemudian bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Justru Nabi mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian Nabi ditanya lagi kembali, bagaimana kalau seandainya tanda-tanda hari kiamat? Baru kemudian Nabi menyampaikan. Salah satu di antara yang disampaikan oleh Nabi dari hadis tersebut adalah binatang melata. Kemudian ada fenomena yang paling unik yang disebut dengan seorang budak melahirkan anak daripada tuannya. Artinya apa? Kelak dari apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis tersebut terjabarkan bersifat fenomena, bersifat huru hara atau prahara itu sendiri. Sehingga dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, begitu juga dalam kitab Sunan Ibnu Majah, begitu juga dalam Ad-Darimi misalkan, mereka mengkaji fenomena-fenomena tersebut dengan tujuan, kata Syekh Ramadan Al-Buti, alasan dan tujuan mempelajari tanda-tanda hari kiamat itu agar umat muslim itu kelak sadar bahwa janji Allah itu pasti akan terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita akan coba mengkaji kembali tentang Dajjal. Yang kemarin telah kita sampaikan, apa sih Dajjal tersebut? Makhluk seperti apa dia? Sudah kita sampaikan, karakternya, sifatnya sudah kita sampaikan. Maka ada Dajjal secara global, ada Dajjal bersifat maknawi, ada Dajjal bersifat istilahi. Ada Dajjal yang nyata, ada Dajjal yang bersifat saja. Dua hal kata Nabi. Dajjal itu kalau ditinjau secara sifat ada dua. Satu Dajjal beneran, yang kedua manusia yang bersifat Dajjal. Maka disebut oleh Nabi dalam hadisnya Dajjal bainad dajajil.
munculnya Dajjal di antara para Dajjal yang lain. Jadi kalau ada orang yang mengatakan karakter-karakter orang itu menyerupai seperti karakternya Dajjal, sehingga dia katakan mungkin orang-orang itu seperti Dajjal kata dia. Itu bahasa itu disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, bermunculan Dajjajil. Dajjajil itu artinya Dajjal. Meskipun bukan Dajjal akbar, bukan Dajjal beneran, tapi ditinjau dari segi sifat. Maka kata Nabi dalam hadisnya itu, Dajjaluna kazzabun. Kelak akan muncul orang-orang yang memiliki sifat seperti Dajjal. Salah satu di antara sifatnya adalah kazzabun. Hadis ini diperkuat oleh hadis Nabi yang lain. Beberapa hari yang lalu, seorang ulama dari Yaman menyampaikan motivasi kepada masyarakat yang hadir dalam ceramah ketika itu, dan beliau membahas tentang satu kalimat, satu hadis, yang hadis itu sangat unik. Apa kata beliau? Kelak di akhir zaman akan bermunculan orang-orang yang jumlahnya salasina kadzaban. Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain sab'ina kadzaban. Kata beliau, bermunculan kelak di akhir zaman itu 30 para pendusta. Dalam riwayat yang lain Nabi kata 70 para pendusta. Sehingga beliau katakan yang seperti inilah yang disebut dengan pengikut-pengikut Dajjal. Yang seperti inilah yang disebut dengan Dajjajil. Artinya apa? Dajjal beneran belum keluar, manusia yang bersifat Dajjalnya udah keluar. Kalau kita mengkaitkan, ini tidak ada namanya ilmu cocokologi, tetapi hadis Nabi itu untuk dicermati dan diamati. Sehingga para ulama mencoba mentelaah hadis-hadis tersebut. Memang tidak mencocokkan dengan keadaan, tidak mencocokkan. Hanya saja keadaan itulah yang akan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang lebih parah lagi bukan hanya sekedar sifat, berdusta secara lisan dan hati. Sehingga rusaknya di mana? Rusak pada keimanan, rusak pada akidah. Inilah yang disebut dengan bermunculannya para Dajjal. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu pandangan justru ada yang mengatakan Zionisme Amerika adalah tangan daripada Dajjal itu sendiri. Nanti kita sampaikan, ada 7 pengikut Dajjal tadi kita sampaikan. Siapa-siapa saja dan model seperti apa saja agen-agen Dajjal itu. Muslim youth in the age of Dajjal. Kondisi umat muslim, pemuda-pemuda muslim ketika itu dalam kondisi masa-masa Dajjal. Dajjal di sini bukan Dajjal beneran. Dalam kitab ini dia bukan Dajjal beneran yang dikatakan oleh beliau, tapi kondisi umat muslim ketika itu pada masa munculnya manusia-manusia yang berkarakter-karakter seperti Dajjal. Bahkan mereka sampaikan ada agen-agen Dajjal yang berada di tangan di antara anak-anak muda hari ini gitu. Oh, ini berat Bapak Ibu. Enaknya kalau di depan anak muda kita sampaikan. Kalau lah tua-tua ini tinggal tunggu tanggal main. Kenapa kita katakan di tengah anak muda? Karena anak muda harus sadar dengan kondisi ini. Uniknya anak muda hari ini tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena mereka tidak pernah dibekali dengan Dajjal. Setiap ceramah anak muda itu pranikah. Akhirnya memang pranikah betul. Nikah sebelum nikah beneran. Ini muskilah kita yang terjadi sekarang. Kalau kita cross check ke Kementerian Agama itu, ke KUA atau ke KUA itu, banyak yang nikah itu married by accident itu. Jadi sudah mohon maaf, sudah lahir duluan baru nikah gitu. Sehingga menambah pekerjaan para ulama. Akhirnya ulama kembali beristihad itu, apa hukum anak, apa hukum nikah, apa hukum orang yang sudah hamil duluan baru kemudian nikah. Nah, itu harus diistihadkan kembali oleh para ulama. Nambah kerjaan. Mereka tak sadar, para anak muda hari ini tidak sadar. Kondisi mereka sedang digerogoti dengan kemunculan Dajjal. Salah satu di antara agen-agen Dajjal yang hari ini bermunculan adalah media. Apa maksudnya media?
Beliau katakan dalam kitab ini, dalam buku ini apa kata beliau? The manipulation of digitalization. Bagaimana manipulasi digitalisasi, kata dia. Teknik atau teknologi mampu memanipulasi umat manusia. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Bapak Ibu berfoto. Di foto cantiknya bukan main. Karena HP-nya HP tingkat dewa. Ternyata aslinya jerawatnya minta ampun banyak ya. Tapi dalam HP yang cantik tadi tak nampak. Manipulasi itu bukan? Manipulasi itu bukan? Lebih senang ditengok di kamera atau lebih senang ditengok beneran? Oh, jelas kamera. Itulah tujuan kami foto tuh, Ustaz. Nah, itu yang disebut dengan manipulasi. Dan ini disebut dengan globalization manipulation. Manipulasi global tuh yang seperti itu, Pak. Hampir media hari ini, mohon maaf jangan ada tersinggung ya, saya tak sebut nama. Tapi hampir media hari ini digunakan untuk memanipulasi kebenaran. Kita ambil contoh. Tak usah jauh-jauh ke luar negeri, sekarang di sini aja lah. Banyak sekali Pak, kebenaran-kebenaran yang ditutupi dengan menghadirkan manipulasi-manipulasi media. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Kita ambil satu buku judulnya Api Sejarah, Ahmad Mansur Surya Negara. Beliau menuliskan dalam buku beliau ada 2 jilid. Salah satunya beliau pernah membahas tentang ketika pesawat menghancurkan gedung Amerika yang kembar. Apa nama itu? Oke, dah hafal semua tuh. Siapa yang dilibatkan di situ? Siapa yang dilibatkan? Al-Qaeda, Abu Bakar Basir. Abu Bakar Basir dilibatkan dalam kondisi itu ulama Indonesia yang dituduh. Didapatkan di situ dalam KTP, bukan KTP kalau kita tanda pengenal. Para orang-orang Al-Qaeda, Usamah dan kawan-kawan. Bayangkan, ternyata di tahun 2015 itu ditemukan fakta yang dikeluarkan oleh masyarakat Amerika sendiri. Tidak cocok data yang diangkat oleh mereka dengan fakta yang terjadi di lapangan. Akhirnya apa? Terbukti Pak. Itu manipulasi apa? Manipulasi media. Berat Pak, manipulasi media itu berat. Bisa meruntuhkan. Hari ini pembunuhan karakter itu tidak usah dengan menghina orang secara terang-terangan. Cukup dengan media bisa. Pembunuhan karakter. Bayangkan Pak, pembunuhan karakter itu dengan media. Yang tadi kita sampaikan sederhana kan? Hari ini media digunakan untuk berbagai macam hal. Manipulasi kecantikan, manipulasi kegantengan. Di Facebook gantengnya bukan main, pas ketemu, oh, alhamdulillah kalau ganteng beneran gitu. Rupanya lah keriput-keriput. Atu-atu di foto masuk Facebook nampak mudah, ketika ketemu beneran, nah ini dia yang menjadi masalah kita, manipulasi media. Itu pada kasus pribadi. Sekarang kita pada kasus yang lebih berbahaya, apa? Manipulasi berita. Ini dajjal yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ketika permainan politik dibarengi, mohon maaf, permainan politik dibarengi dengan peran media, disinilah yang disebut dengan cybercrime. Perang hari ini perang media. Manipulasi media bisa meruntuhkan harkat dan martabat satu negara. Prancis runtuh ketika perang dengan Inggris hanya karena media cetak Amerika. Habis. Bayangkan Pak. Itu agen Dajjal hari ini. Kenapa? Ketika konteksnya diartikan sebagai manipulasi atau pendustaan atau kedustaan. Siapa yang menang? Belum keluar lagi hasilnya. Ada namanya real account, ada namanya quick account, ada namanya hitung cepat, ada namanya hasil survei. Lah yang disurvei siapa? Orang-orang dia.
Iya benar. Jelas tinggi rating dia. Kalau perlu anak beranak itu suruh dihitung sekali. Nah, itu kondisi kita hari. Manipulasi apa tujuannya? Mengangkat elektabilitas. Pada hakikatnya manipulasi. Pada hakikatnya manipulasi. Dan apa yang terjadi? Sukses. Sukses. Mempengaruhi kacamata manusia melalui media. Itulah agenda Dajjal hari ini, Pak, yang nampak di tengah-tengah kita. Bayangkan anak muda hari ini tidak bisa melepaskan diri mereka dari teknologi, yang teknologi itu hari ini menjadi makanan sehari-hari bagi mereka, atau disebut dengan kebutuhan yang tak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Maka kalau kita bertanya Bapak Ibu ke anak-anak sekolah hari ini, terkhusus anak-anak mahasiswa, ada enggak anak mahasiswa hari ini yang tidak pakai HP? Tak ada. Ini insya Allah besok Rabu kami ketemu dengan mahasiswa. Di dalam kelas saya katakan ada tugas buat kalian. Cari di universitas ini yang tidak pakai HP. Besok kita tahu, lihat jawabannya. Yang kedua, saya buat tugas sama mereka. Cari di antara mahasiswa yang punya HP yang tidak punya paket. Yang ketiga, cari di antara mahasiswa itu yang tidak punya sosial media. 3 cukup. Di kelas yang lain, saya buat tugas yang lain. Cari di antara mahasiswa-mahasiswa ini yang harinya habis dengan Quran, yang harinya habis dengan buku. Saya kasih waktu mereka 2 minggu. Insya Allah Rabu depan kami ketemu. Kita lihat hasilnya, Pak. Mana hasilnya? Tapi meskipun prediksinya kita sudah tahu, Pak. Prediksinya kita tahu. Kita ambil sampelnya, Pak. Sampelnya dalam kelas. Ini sampelnya dalam kelas saya. Ada 3 kelas. Saya katakan begini. Siapa di antara kalian yang bangun tidur langsung megang HP? Semuanya, Pak. Coba bayangkan. Siapa di antara kalian yang semua yang ada ini bangun tidur ambil HP baca Quran? Enggak ada. Siapa di antara kalian yang pegang HP, bangun tidur pegang HP langsung buka sosial media? Angkat tangan semua, Pak. Bayangkan, Pak. Apa yang mereka tonton? Apa yang mereka lihat? Facebooknya, Instagramnya, apa lagi, Bang? Twitternya, TikToknya, pegang hafal lah pun. Apalagi dulu namanya? Fat apa namanya itu? Nah, itulah pokoknya. Sampai pun saya tak tahu, Pak. Sosial. Saking banyaknya, Pak. Adakah mereka yang mau membuka HP itu untuk baca Quran? Kita tanya, Pak. Dari 70 mahasiswa, hanya 1 yang bangun tidur, sholat malam, kemudian baca Quran. 71 perbandingannya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Betapa besarnya hari ini pengaruh teknologi dan sosial media menghancurkan karakter-karakter anak muda. Bayangkan, kita runut. Kalaulah selama 20 jam, kita ambillah mereka tidur 8 jam. 24 kurang 8 jadi 16 jam. Selama 16 jam mereka bersama dengan HP. Yang mereka lihat adalah scroll, apa namanya? Scroll apa namanya itu? Status orang. Namanya stalker. Bayangkan Bapak Ibu. Apa yang mereka lihat, Pak? Mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak hari ini, anak-anak kecil, jangan kasih HP. Karena di HP itu jauh lebih berbahaya daripada TV. Meskipun TV sudah berbahaya, tambah HP lagi sekarang. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu, saya ambil contoh, ini kasus pada anak saya sendiri. Ini kasus nyata. Memang ketika itu sempat kami kasih HP, Pak. Meski tak lama. Mungkin hanya jarak 1 pekan. Artinya tidak sering-sering pakai HP. Kita kontrol. Yang sudah kita kontrol saja, kita kecolongan. Apa yang dia tonton, Pak? Mohon maaf. Ada orang yang berbicara tentang babi. Spontan, Pak, dia kata kepada saya, Bia kok kayak babi, gitu dia. Itu anak, Pak, umur 3,5 tahun. Spontan, Pak. Hasil tontonan. Cuman 1 kali dia nonton langsung meresap dalam ini dia, Pak. Bayangkan.
Rusak apa tak rusak? Itu belum dampak yang lain pada kesehatan. Berapa banyak anak hari ini yang tidak bisa berbicara harus terapi bicara. Hanya gara-gara apa penyakitnya? Apa penyebabnya? HP. Bayangkan yang dirusak oleh HP, yang dirusak oleh media, yang dirusak oleh teknologi, mulai dari anak baru lahir sampailah anak yang sampailah kakek-kakek yang sudah mau mati. Duduk di pojok tuh, ngapo latuk tuh, tengok tangannya, main HP. Oh, sedang rajin. Oh, kira SMS dengan kawannya, rupanya main judi online. Astagfirullah, saya bilang. Ya atuk ini tidak sadar diri nama tu. Astagfirullah. Baik. Kata Nabi, semua Nabi mengingatkan akan kedatangan Dajjal, kata Nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya memperingatkan tentang kedatangan Dajjal. Padahal bagi mereka Dajjal itu masih jauh sekali. Tapi Nabi ketika berbicara dengan para sahabat, rasa kekhawatiran sahabat terjadi. Takut para sahabat itu. Diambilnya tangannya, khawatir. Begini kondisi para sahabat ketika itu. Tapi dengan wajah yang khawatir. Kalau kita tidak kan dengar tuh sambil tersenyum, seolah-olah kita tak sadar kalau Dajjal itu sudah mau datang. Sehingga para sahabat kemudian berkata kepada Nabi, akankah kami bertemu dengan mereka? Kata Nabi, bukan kalian. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Dajjal itu ada pada 3 kondisi yang pernah ditemukan oleh para sahabat, yang dinukil oleh Nabi dalam hadisnya. Abu Khuza'ah, Ibnu Siyad, Tamim Ad-Dari. Itu perkataan Nabi. Suatu ketika sahabat sedang bercerita, tertawa, senang mendengar cerita Nabi. Suatu ketika Nabi naik berdiri, kemudian semua mulai tenang. Ternyata Nabi menyampaikan satu hadis tentang keberadaan Dajjal. Yang ketika itu riwayatnya disampaikan tentang Tamim Ad-Dari. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW tentang Tamim Ad-Dari? Apa kata baginda Nabi? Diceritakan oleh Nabi seorang pemuda yang sudah bertemu dengan yang dianggap Dajjal. Tapi kemudian pemuda tersebut masuk ke dalam gereja dan bertemu. Ini kalimat tuh kalau sensitif potong. Karena ada rumah ibadahnya. Tapi kalau tak sikat aja. Singkat cerita, ternyata di dalam tersebut didapatkan seorang yang gagah, badan dia besar, yang dianggap bermata satu, gitu. Bermata satu. Kemudian terjadi dialog di antara mereka. Nabi ceritakan, Nabi bercerita dan menceritakan seperti apa yang diceritakan oleh pemuda tersebut. Apa kata orang yang dikerengkeng tadi? Sudahkah kalian datang kepada kalian seorang pemuda? Sudah. Sudahkah datang kepada kalian orang yang berbicara tentang diriku? Sudah. Dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Ulama mengatakan, Dajjal itu sudah ada, hanya saja belum muncul di permukaan. Kerangkengan Dajjal itu mulai tercabut sedikit demi sedikit. Seperti tembok Ya'jud wa Ma'jud yang bolongnya pada masa Nabi hanya seperti ini, sekarang sudah mulai besar. Ya'jud wa Ma'jud. Dan Dajjal satu seorang yang bisa menghancurkan umat manusia melalui manipulasi dia. Yang kedua, bermunculan manusia-manusia, makhluk-makhluk yang lebih bangis daripada Mongol, yang lebih bengis daripada Amerika, yang lebih bengis daripada Israel, yang disebut dengan Ya'jud wa Ma'jud. Ketakutan umat manusia keberadaan Dajjal dan Ya'jud wa Ma'jud tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Apa kata Nabi? Ketika Nabi menyampaikan tentang Tamim Ad-Dari, Nabi menyimpulkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Sudah muncul Dajjal, sudah ada Dajjalnya, hanya belum muncul di permukaan. Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Ziyad. Satu ketika sedang duduk, lewat Ibnu Ziyad. Siapa Ibnu Ziyad? Kata Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab percaya kalau Ibnu Ziyad itu saking dustanya dia. Apa kata Umar bin Khattab? Huwa Dajjal.
Sampai dikatakan, Pak, saking pendustanya Ibnu Ziyad tadi dikatakan oleh Umar bin Khattab, itu Dajjal. Umar bin Khattab pun hampir percaya. Jangankan Umar bin Khattab, dalam hadisnya Nabi ragu kepada Ibnu Ziyad karena sifat dusta yang dimiliki. Kemudian berbicara Ibnu Ziyad, kalaulah aku Dajjal, Dajjal bermata satu, aku punya dua mata. Kalaulah Dajjal bertuliskan kafir, aku tak bertuliskan kafir. Kalaulah Dajjal dia tidak menikah, aku menikah. Dajjal tak punya anak, aku punya anak. Ini yang kemudian disampaikan, membuat Umar bin Khattab dan Nabi ragu. Abu Khuza'ah yang ketiga, Abu Khuza'ah, saking tingginya tingkat kedustaannya, satu kampung percaya dengan pendustaannya, maka dikatakan ha huwa Dajjal. Hampir satu kampung percaya kalau dia itu dah Dajjal. Tapi dia bukan Dajjal. Pada yang Abu Khuza'ah tidak terbukti bahwa dia Dajjal, tapi bersifat seperti Dajjal. Sama dengan Ibnu Ziyad, bukan Dajjal tapi bersifat seperti Dajjal. Apa kata Nabi terkait dua kasus yang pertama? Apa kata Nabi? Kata Nabi, itulah dia Dajjal bainad dajajil. Dajjal yang bukan Dajjal beneran, tapi sudah muncul Dajjal yang lain. Apakah Dajjal yang seperti itu sudah ada di antara kita? Mesti. Manusia pendusta yang pendustaan mereka melebihi batas, itu Dajjal. Ada manusia yang melakukan propaganda, manipulasi media dan lain sebagainya, mencaci memaki gunanya untuk menghancurkan sesama muslim, Dajjal. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Karena itu berada di antara umat manusia. Berada di antara umat manusia. Nanti kita lihat Bapak Ibu, siapa 7 pengikut Dajjal tadi. Apakah 7 pengikut Dajjal itu ada karakternya pada orang-orang di sekitar kita atau pada diri kita? Mudah-mudahan tidak. Kemudian Nabi katakan, ada namanya tahun-tahun yang sangat ekstrim. 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. Masa 3 tahun itu disebut dengan tahun-tahun paceklik yang ekstrimnya melebihi ekstrim pada masa Nabi Yusuf. Lebih berbahaya. Sehingga ketika Dajjal datang masih pada kondisi paceklik, apa kata Dajjal? Ditunjuknya pohon jagung yang mati hidup. Ditunjuknya semangka yang tak hidup. Ditunjuknya langit yang tak turun hujan, langsung turun hujan. Ditunjuknya orang mati, langsung hidup. Ditunjuknya orang sakit, langsung sehat. Dia membawa di tangan kiri dan di tangan kanan dan kiri dia. Apa yang disebut dengan tangan kanan dan tangan kiri? Manipulasi yang dia bawa. Tangan kanannya halal, tangan kiri dia haram. Tapi sesungguhnya itu sebaliknya. Maka karakter ini perlu kita pahami. Andai kata kelak ada generasi kita ceritakan kepada mereka. Biar kelak generasi yang bertemu dengan Dajjal sadar bahwa setiap yang di tangan Dajjal sebelah kanan adalah yang halal, pada hakikatnya yang haram. Yang sebelah kiri yang haram, pada hakikatnya yang halal. Kondisi itulah hari ini yang kita hadapi. Ada orang-orang yang muncul di permukaan bumi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Mereka kata ini halal padahal haram. Mereka katakan ini haram padahal halal. Kira-kira sama enggak kondisinya dengan Dajjal tuh? Boleh kita katakan dia Dajjal tuh? Enggak boleh. Jamin boleh-boleh aja. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Bayangkan Bapak Ibu, 3 tahun masa paceklik. Pada masa paceklik itulah semua orang akan saling membunuh antara satu dengan yang lain demi terisinya perut. Sekarang aja yang Dajjalnya belum muncul aja, sekarang nih ada banyak yang begitu sikut menyikut, tindih menindih kan. Nah, itu kursi aku, kau tak layak, caci maki muncul. Kalau tidak datang dia ke tukang dukun, tolong mbah dukun, si anu tuh yang duduk di kepala dinas tuh geser, matikan dia, kalau perlu santet dia. Mati dan biar aku naik. Itu ini unik nih Pak. Orang-orang yang suka menindih, orang-orang yang suka mengambil hak orang lain, orang-orang yang suka sikut-sikutan lah.
demi kekuasaan, demi dunia, demi harta, demi jabatan, demi wanita dan lain sebagainya. Hanya demi kedudukan di hadapan manusia, mereka rela menghabisi manusia bersama manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelak di akhir zaman itu pembunuhan itu merata. Bukan pembunuhan dengan fisik saja, tapi kelak pembunuhannya secara massal menggunakan media. Namanya pembunuhan karakter. Orang mati dengan karakter dia. Ada orang yang bunuh diri karena tersandra, stres otak, tak ada kekuatan untuk mencari perlindungan. Apa yang mereka lakukan? Stres, naik ke gedung tingkat 5, dari tingkat 5 dilompat ke bawah, mati. Sehingga terjadi kasus bunuh diri pada akhir zaman itu lebih banyak daripada yang kita dapatkan pada masa-masa yang normal. Masa itu 3 tahun sebelum datangnya Dajjal yang beneran. Loh, bagaimana kita tahu, Pak? Nabi kata, apakah kita berada pada posisi itu? Berdoa kepada Allah. Sehingga ketika sahabat mendengarkan pernyataan Nabi tentang masalah Dajjal yang Nabi ceritakan, apa kata para sahabat? Bisa enggak ya Rasulullah, engkau doakan kami agar dimatikan sebelum kami bertemu dengan itu. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana kondisinya kalau seandainya kaifa kanu? Bagaimana kondisi mereka kalau seandainya bertemu dengan kondisi seperti itu? Sahabat bertanya, untuk kita, untuk generasi setelahnya. Pada hakikatnya sahabat tahu, Nabi tahu bahwa sahabat ini nggak akan ketemu, Pak. Tidak akan ketemu dengan Dajjal. Tapi kenapa mereka berbicara seolah-olah itu diri mereka? Mereka ingin sampaikan kepada kita bahwa kondisi itu pasti akan datang dan menakutkan. Maka kembalilah. Apa kata Nabi? Kembalilah. Ada 2 hal yang harus dilakukan umat muslim ketika itu. Tetap berkumpul bersama yang saleh atau beruzlah mencari tempat yang selamat. Kalau tidak, habis. Setiap orang yang mendengarkan suara Dajjal, mesti mereka terpedaya dengan tipu daya dan Dajjal. Terjadinya beberapa perkara besar sebelum munculnya Dajjal. Hari ini perkara-perkara besar itu sudah muncul, Pak. Perkara-perkara besar itu sudah muncul. Hanya saja perkara-perkara tersebut belum 100% nampak di hadapan kita. Apa itu? Perkara-perkara besar. Perzinahan yang merajalela. Masih banyak orang yang menjaga diri? Masih ada orang yang melakukan perzinahan? Ada. Tapi tidak merajalela. Yang kedua, kemaksiatan merajalela. Hampir terjadi. Bahkan hampir 60% kemaksiatan hari ini dilakukan umat manusia. Kemungkaran dibiarkan. Hari ini kemungkaran kita biarkan. Kenapa kita biarkan? Kalau aku ikut-ikutan, aku pula yang tersandra nanti. Jadi tak sanggup. Maka ada seorang ulama mengatakan begini. Kata para ulama itu, rasa takut yang dimiliki seorang yang alim itu harus lebih tinggi dari ilmu yang dia miliki. Apa kata beliau? Laisal ilma bi kasratir riwayah, walakin al ilma bi kasratil khasyah. Hari ini kenapa kemungkaran merajalela? Karena orang-orang yang mengerti lebih banyak mencari aman dan diam. Apakah karena mereka takut? Bukan. Untuk mengamankan diri mereka. Pada hakikatnya kalau mereka takut kepada Allah, mereka akan katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Bukan jadi abu-abu. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini umat menjadi ragu. Kenapa ragu? Karena setiap di antara mereka sudah saling tembak, sudah saling hujat, sudah saling diam, sudah saling mencari titik aman untuk diri mereka masing-masing. Tidak ada yang mau. Di hadapan mereka kemungkaran mereka diam. Di hadapan mereka kemungkaran mereka tidak berbuat. Karena apa? Ada banyak kepentingan. Ada banyak alasan yang tidak bisa kita sebutkan. Artinya apa? Khasyah terhadap diri, bukan khasyah kepada Allah. Maka kata ulama tersebut, laisal ilma bi kasratir riwayah, walakinnal ilma bi kasratil khasyah. Orang alim tu
yang harus dikemukakan rasa takut kepada Allah. Sehingga ketika kemungkaran dia nampak di hadapan dia kemungkaran, dia berani, dia takut kepada Allah. Kelak dipertanggungjawabkan apa yang dia lihat. Takut dia harusnya. Dia tidak suap terang-terangan. Tutup mata deh. Suap terang-terangan. Seorang alim tahu kalau itu pelaku suap, pelaku koruptor, dia tak katakan itu haram, dia tak katakan itu salah, dia justru malah tutup mata atau mencari selamat untuk diri dia. Maka yang seperti inilah yang dikatakan orang-orang alim yang berdiri pada pondasi-pondasi yang roboh dan runtuh dan lemah. Hati-hati, Pak. Maka kelak di akhir zaman itu bercampurnya semua itu membuat umat manusia bingung. Siapa yang harus kami ikuti? Itu sudah pernyataan Nabi, Pak. Maka kata Nabi, kalau pengen selamat, berbicara dengan iman, melakukan sesuatu dengan iman dan hati yang bisa dilihat. Karena kalau dengan akal tertutup, Pak. Banyak orang berakal tapi tak berakhlak. Banyak orang berakal tapi tak beriman. Tapi kalau dia beriman, dia gunakan hati dan akhlaknya, insya Allah. Insya Allah. Makanya Bapak Ibu, kenapa Syekh Hasim Al-As'ari menekankan ta'addab qabla an tata'allam. Beradablah sebelum engkau belajar dan berilmu. Sekarang ini tak. Belajarlah, ntar akhlaknya belakangan. Mau punya akhlak, nggak punya akhlak, terus belakang. Yang penting lu punya ilmu. Bayangkan, Pak. Kan kita dihebohkan, Pak. Ada kasus seorang pemuda yang baru keluar dari sekolah, merasa paling hebat, sehingga ulama-ulama yang suyuh-suyuh itu, yang paling tua-tua itu dengan keilmuan mereka, yang diakui oleh berbagai macam tempat, itu dia kritik dengan lisan dia. Seolah-olah tidak punya adab. Apa guna ilmunya? Tak ada. Meruntuhkan diri sendiri di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Bayangkan, Pak, hari ini anak-anak yang baru lahir menganggap diri dia dengan ilmu yang dia pelajari mampu meruntuhkan akhlak-akhlak dan ilmu-ilmu para suyukh, masyayikh, ulama-ulama terdahulu. Tidak punya adab, tak punya akhlak. Apa kata Syekh Said Naqib Al-Attas? Umat muslim itu kemundurannya penyebabnya cuma satu, loss of adab. Tidak punya adab, katanya. Hilang adab, hilang akhlak, hilang akal sehat. Maka Bapak Ibu, penting juga mengamati sedikit demi sedikit perkataan Rocky Gerung gitu. Manusia akal sehat. Hendaknya kita ini manusia akal sehat. Hendaknya kita ini manusia akal sehat. Banyak orang yang tak punya akal yang sehat sekarang. Tidak sehat akalnya. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ada akal yang tak sehat tadi. Ada tren baru, Pak. Tren baru. Apa itu tren baru? Kira-kira Bapak Ibu kalau pakai sendal lain sebelah, kira-kira malu enggak? Malu. Sekarang muncul tren, Pak, sendal lain sebelah. Uang sebelah kanan warnanya hitam, sebelah kiri warnanya putih. Pakai, Pak, itu tren. Coba bayangkan. Kira-kira terbalik enggak dunia itu, Pak? Coba bayangkan. Saya tertipu, Pak. Gara-gara itulah tuh. Makanya saya sampaikan. Ada keluarga saya pakai sepatu, sebelah kanan sepatunya warna merah, sebelah kiri sepatunya warna putih. Bukan itu, kata saya. Apa kata dia? Abang tuh kurang gaul. Saya bilang bukan saya kurang gaul, Anda yang sudah tak sehat akalnya, saya bilang. Ternyata memang sepatu itu begitu modelnya, merah putih. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Dulu orang malu, Pak. Pakai yang tak sama tuh malu. Sama, Pak. Celana jin, celana lepis yang robek-robek. Dulu orang cari jangan pakai yang robek-robek, nak, kata orang tua dulu. Sehat akal kita nih, pakai yang robek-robek itu. Sekarang kalau tak robek dirobekkannya, Pak. Bapak boleh cek ya, kita boleh cek, Bapak Ibu coba cek, kapan-kapan balik ke rumah tuh tengok, buka namanya Amazon. Buka Amazon. Celana lepis yang di sini jadi kain lap, itu di sana Bapak Ibu yang sudah dirobek-robek 100 juta ke atas. Itu saya sudah uji coba sendiri. Saya sendiri yang uji coba, Pak. Saya buka Amazon dengan barang yang sama, saya lihat celana lepis yang dijual itu, yang masih sehat-sehat itu, Pak. Itu harganya hanya mungkin 50 sampai 100 ribu, Pak. Setelah dirobek-robek, robek atas, robek bawah, robek tengah, pokoknya semua robek lah. Kalau perlu yang di pantatnya dirobek juga. Itu harganya mahal, Pak, di atas 100 juta. Saya bilang, ini akal saya yang tak sehat atau itu yang memang, tidak tahu saya. Perkembangan zaman makin aneh, Pak.
Kita dibuat mengamini sesuatu yang peran media, Pak, peran media. Kenapa? Karena yang makai itu public figure. Sehingga ketika public figure yang pakai, wow, tren. Coba yang pakai ustaz. Ustaz itu. Coba Pak bayangkan hari ini. Nah, begitulah kondisi kita hari ini, Pak. Jadi manipulasi itu bukan manipulasi cuman, oh si anu itu pendusta. Bukan, sekarang ini manipulasi global. Dunia yang bermain. Dunia yang mempermainkan manipulasi. Siapa mereka? Yahudi. Satu di antara 7 pengikut Dajjal. Nomor 1 dia dari 7 tadi, Yahudi. Yang paling besar memiliki peran manipulasi di muka bumi ini. Percaya atau tak percaya? Percaya apa tidak? Kita ambil contoh yang paling sederhana. Bapak Ibu ada yang bisa bahasa Arab? Kalau yang bisa bahasa Arab aman. Yang tak bisa bahasa Arab pasti kena manipulasi. Coca-Cola itu produk mana? Yahudi apa Israel? Kedua-duanya, Pak. Itu sama aja, Pak. Sekarang dirubah, Pak. Coca-Colanya pakai tulisan bahasa Arab. Cuca-cula. Karena tulisan dia pakai bahasa Arab, orang awam tertipu. Ini bukan Coca-Cola, Ustaz. Saya tengok ini bukan Coca-Cola, Pak. Bukan. Ini bahasa Arabnya, Pak. Artinya Coca-Cola juga, saya bilang. Coba Pak bayangkan. Berarti faktornya apa? Tidak mengertinya kita. Yang dimanfaatkan oleh Yahudi. Itu terlalu mudah, Ustaz. Betul. Itu yang terlalu mudah kita dapatkan hari ini. Ada manipulasi yang lain? Ada. Manipulasi dunia. Dengan tangannya Amerika, IMF. International Monetary Fund. Berapa banyak negara-negara hari ini yang berada di tangan mereka. Bunga riba. Mereka manipulasi menjadi sesuatu yang dibutuhkan, dipaksakan kita untuk mengikuti alur cerita mereka, Pak. Kita ikut, Pak. Kita ikut. Bapak Ibu sadar kan kalau hutang kita tak akan pernah selesai? Harus sadar, Pak. Yang lahir aja sudah punya hutang. Baru lahir baru. Minjam entah kapan udah punya hutang aja. Itu minjam belum tentu minjam itu, tapi sudah punya hutang aja. Bayangkan, Pak, manipulasi dunia. Nomor 1 pengikutnya adalah Yahudi. Ini tidak selesai-selesai kalau kayak gini Dajjal ini. Merajalelanya kerusakan, kebodohan, kebencian di muka bumi. Ha, baru saya sampaikan tadi. Kata Nabi, pada masa itu orang-orang saling mencaci, memaki, membenci antara satu dengan yang lain. Sudah terjadi itu belum? Dulu, Pak, orang mencaci maki itu tidak ada di media, Pak. Sianu dengan sianu dah diam-diam di belakang, mereka caci maki lah. Kalau sekarang tak. Dibuatnya di Facebook tadi, disampaikannya lah kejelekan-kejelekan orang di situ, disebarkannya, Pak. Kira-kira kalau yang dulu yang tahu paling di sekitar kita hanya 5-6 orang, kira-kira kalau di Facebook berapa yang tahu? Yang berkawan dengan dia melihat, Pak. Kalau yang berkawan 1000 berarti yang kenal 1000. Artinya dia sudah menyebarkan aib orang lain pada 1000 orang. Kalau di atas 1000, ya seganyak itulah. Kira-kira. Itu dasar perjuangan agama atau kebencian? Maka Bapak Ibu jangan terjebak. Jangan terjebak pada kasus Salafi Wahabi. Jangan terjebak. Kalau Anda tak suka dengan Wahabi, perang mereka secara agama. Jangan dengan kebencian. Hari ini yang muncul kebencian. Anda benci mereka, mereka benci Anda, sama. Anda dan mereka sama-sama Khawarij. Bayangkan. Sama-sama punya kebencian. Khawarij itu memerangi orang yang selain daripada mereka karena kebencian. Karena sakit hati. Bukan karena agama. Jangan berlindung di balik agama. Agama mereka jadikan kambing hitam. Untuk mendapatkan mansibah. Kedudukan. Oh, sudah lewat waktunya. Sudah ditengok dari pojok. Tenang, Pak. Dah mau selesai insyaallah. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu. Maka merajalelanya kebencian, kerusakan, kebodohan. Ada pengikut Dajjal 7. Yang 1 sudah kita sampaikan. Yang kedua, pengikut Dajjal sebelum kita tutup adalah kaum munafik. Kaum munafik. Siapa kaum munafik itu? Mereka yang berada di antara kita, Bapak Ibu. Mereka yang lisan dia berkata A, hati dia berkata B, atau sebaliknya.
Artinya apa? Mereka tampakkan secara lisan kebenaran, mereka sembunyikan kebatilan di dalam diri mereka. Artinya kelak Bapak Ibu di akhir zaman itu manipulasi yang dilakukan oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab, yang kita sebut sebagai manusia-manusia munafik, mereka punya peran besar dalam merusak muka bumi ini. Kita ambil contoh adalah ketika kaum liberal tidak mengakui keberadaan Nabi, pada hakikatnya mereka bukan tidak mengakui Nabi. Hanya saja ketika mereka mengatakan Nabi itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi yang benar, atau Nabi pendusta, mereka dapat duit. Manipulasi. Hanya saja mereka mencari duit di balik penjualan lisan mereka. Manipulasi. Yang mereka lakukan manipulasi terhadap siapa? Orang awam. Yang mendapatkan hasil manipulasi itu siapa? Mereka. Mereka jual agama demi kepentingan dunia. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lokasinya, pengikut Dajjalnya siapa saja, apakah Khawarij itu masuk, dan lain sebagainya. Masih panjang ternyata Bapak Ibu. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa selesaikan fitnah-fitnah Dajjal ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pandangan bagi kita agar kita bisa menjaga keluarga-keluarga kita. Amin ya Rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.